Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, masih bersama saya Bapak Alamun Harap SPD MSI. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan melanjutkan materi di semester 2 tentang mata pelajaran Mayap Accounting, khususnya di kelas 11 akuntansi. Jadi untuk pertemuan pertama ini Bapak akan menjelaskan tentang kelanjutan materi yang di semester 1, yaitu tentang materi inventory untuk semester 2 ini untuk pertemuan pertama. Jadi kami harapkan anak-anak kami di kelas 11 akuntansi menyimak dan mendengarkan serta memahami bagaimana penjelasan Bapak tentang materi di pertemuan pertama tentang materi inventory ataupun yang disebut dengan persediaan. Jadi kami harapkan mana tahu ada anak kami yang kurang paham atau kurang mengerti, silakan ditanyakan ya, atau diberikan pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini. Nanti setelah Bapak jelaskan, kalau mana ada pertanyaan-pertanyaan anak kami yang kurang jelas ya, atau penjelasan Bapak yang kurang dipahami, nanti Bapak akan secara langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak kami, khususnya di kelas 11 akuntansi SMK Taruna Padang Sidempuan. Baiklah, kita langsung saja untuk pelajaran kita hari ini tentang inventory atau persediaan. Nah, untuk standar kompetensi yang harus kita raih dalam materi ini tentang inventory, kami harapkan anak kami dapat menguasai ya aplikasi komputer akuntansi, khususnya di aplikasi Mayap Accounting. Dan untuk materi kita ini adalah tentang inventory, dan anak-anak kami bisa memahami dan membenarkan bagaimana menerapkan dalam memenuhi persediaan di dalam pelaporan untuk di bagian akuntansinya. Baiklah, nah kita langsung saja. Inventory ini apa sih Pak? Pertanyaannya. Jadi kan inventory ini sangat penting dalam kegiatan usaha kita sebetulnya. Karena tanpa persediaan kita tidak bisa memprogres ke depannya bagaimana perusahaan ini akan berjalan. Apalagi kalau tidak ada persediaan atau inventory ini, maka banyak yang akan menjadi dampak negatifnya kalau kita tidak ada persediaan. Apalagi namanya kita akan mempelajari akuntansi dagang. Apalagi yang namanya dagang pasti ada jual beli barang dagangan. Kalau kita tidak ada stok dan orang customers memerlukannya, jadi kita seperti dirugikan dari segi persediaan barang dagangan, waktu dan pandangan dari customers kita terhadap kelanjutan dari usaha kita itu sendiri. Jadi inventory ini difasilitasi oleh Mayap Accounting bagaimana mengelola, mengontrol untuk barang yang masuk dan barang yang keluar dalam menjaga persediaan kita. Jadi inventory ini adalah fasilitas yang digunakan untuk mencatat dan mengolah data persediaan yang dimiliki perusahaan. Jadi kalau kita yang namanya akuntansi dagang, kemarin Bapak sudah jelaskan materi-materi selanjutnya, namanya dagang, kita harus menjaga kestabilan manajemen ataupun kegiatan operasional perusahaan kita, apalagi yang namanya barang dagangan ya. Jadi untuk menjaga kestabilan kegiatan operasional perusahaan kita yang namanya dagang, usaha kita itu harus kita sediakan stok ataupun persediaan yang kita jual belikan. Jadi di inventory ini sudah disediakan aplikasi di Mayap Accounting ini bagaimana menerapkan persediaan yang harus kita buat di dalam mengolah perusahaan kita. Jadi fasilitas ini digunakan untuk mengolah data persediaan yang dimiliki perusahaan, baik yang masuk baik yang keluar, sehingga kita tahu berapa sih persediaan yang ada di perusahaan kita, baik yang masuk baik yang sudah yang keluar. Jadi itu harus ada balancing, keseimbangan antara yang masuk dan barang yang keluar ya. Lanjut. Nah, pertama kemarin itu Bapak jelaskan bahwa di dalam Mayap Accounting ada 6 menu ya, 6 menu. Tapi ini adalah aplikasi yang lama, tetapi kita menggunakan Mayap Accounting versi
17 ya. Dimana di situ hanya 6. Yang pertama accounts, yang kedua adalah banking, yang ketiga adalah sales, yang keempat adalah purchase, yang kelima adalah inventory dan kapan. Di sini ada tambahan nanti yang namanya viral dan time billing. Jadi di sini kita akan bahas bagaimana sih Pak membuat daftar persediaan itu. Jadi tujuan setelah kita tahu bagaimana nanti kita membuat daftar akun inventory ini, kita tahu berapa persediaan kita yang ada di toko dan berapa berapa barang yang akan kita keluarkan dan berapa yang akan masuk, sehingga kita tahu kestabilan berapa barang dagangan kita yang ada di stok di gudang. Nah, untuk membuat daftar itemnya, kita daftarkan dulu seluruh barang-barang yang ada di perusahaan kita, baik yang keluar baik yang masuk ya. Nah, sekarang kita buat dulu persediaan kita yang ada untuk stok di perusahaan kita. Yang pertama kita buat dulu, kita klik inventory ya. Untuk membuat daftar akun kita, pilih dulu inventory. Setelah itu pilihlah yang namanya item list. Maksudnya item list ini ya, Bapak ulangi dulu ya. Bahwa setiap menu itu ada fungsi masing-masing ya. Ada fungsi masing-masing. Contohnya di sini ada di menu inventory. Inventory ini banyak sekali jaringan-jaringan yang harus kamu pahami per item ya, one by one. Contohnya item register ini kemana, item list ya, receipt item itu kemana, transaksional ini fungsinya apa ya, adjust inventory itu apa, item price itu apa. Nanti semua mekanisme itu kamu harus tahu yang setiap menu itu apa fungsinya. Jadi yang pertama Bapak bahas kan yang di sini adalah item list. Item list yang mendaftarkan item-item akun barang dagangan kita. Jadi setelah anak-anak kami sudah daftarkan akun, sudah ada persediaannya, nama-nama barangnya itu apa, kita masukkan ke item listnya. Contohnya saya buat di toko elektronik. Berarti toko elektronik ada TV-nya, ada kulkasnya, ada mesin cucinya dan sebagainya. Jadi barang-barang itulah kita buat ke daftar item listnya. Setelah Anda klik item list, maka akan muncullah tampilan seperti ini. Nah, setelah tampilan seperti ini, untuk mendaftarkannya kita klik lebih dahulu new ya. Nah, setelah Anda klik new, nanti akan muncul ya seperti ini. Nah, di sini ada namanya profile, item details, buying details, dan selling details. Yang ini akan kita isi. Yang pertama adalah kita isi dulu barang yang pertama ya. Yang pertama itu adalah item number. Kita buat kodenya A001 umpamanya. Buat namanya, kalau beras, kalau dia barang-barang pokok kehidupan kita buat beras, minyak dan sebagainya. Kita buat ya. Setelah Anda isi kodenya, udah Anda isi nama barangnya, kita checklist semuanya. I buy, I sell, I inventory. Berarti di sini artinya apa? Di sini kita beli ya, dan kita jual juga, dan kita mempunyai persediaan yang ada di stok gudang kita. Setelah itu kita baru pilih yang namanya, kita isikan akunnya ya, akun transaksi bagaimana ya, cost of sales-nya, income account-nya, asset account-nya, dan ini harus dibuat seperti ini mekanismenya. Isi dengan akun berikut ya. Kalau cost of sales-nya berapa, pembeliannya berapa, harga jualnya, buat kodenya, dan persediaan barang dagangnya. Setelah itu baru Anda klik OK ya. Setelah Anda pilih OK, baru kita tentukan berapa harga pokok pembeliannya ya. Tadi kan nama beras ya, barang dagangan kita beras. Jadi kita tahu ya, kita buat dulu. Setelah Anda profile, kita klik kita OK tadi, baru kita klik buying detailsnya, baru kita buat nanti standar cost-nya ya. Kalau 1 kilo berapa, 5.000. Nah, setelah Anda isi semua berapa harga pokoknya dan satuannya ini, baru kita pilih lagi yang nama selling. Setelah Anda buat harga pokok pembeliannya, nah maka muncullah seperti ini. Dan best selling price-nya berapa kan gitu. Tadi 5.000 harga pokok pembeliannya. Kita jual nih, harga pokok penjualnya adalah 6.500. Berarti kita naikkan 1.500. Jadi kita buat satuannya, dan setelah selesai ini baru kita klik OK. Nah, maka muncullah dia seperti ini ya. Ya, ada item numbernya A0 beras, dan on hand-nya belum ada, belum kita isi jumlahnya berapa, last cost-nya berapa, dan hasil sell price-nya ini adalah harga jualnya. Nah, kalau umpamanya ada kesalahan ya, umpamanya ini adalah 001 itu bukan beras tapi minyak, kita bisa edit lagi ya. Pipanya kita pilih edit ya.
pilih edit dan masukkan ke situ lagi ya. Nah, nanti kita masuk lagi seperti yang tadi, kita ubah namanya kemari ya. Kita buat lagi namanya, baru klik OK. Atau harga pokoknya, harga pokok pembeliannya kita buat buying detailsnya lagi, kita buat umpamanya 6.000 di sini ya. Kita ketik, salah ketik di sini 5.000, kita ketik lagi 6.000, klik OK. Begitu juga dengan selling detailsnya. Ya, kalau selling detailsnya tadi 6.000, umpamanya 7.500, kita buat lagi di sini, baru klik OK. Maka akan temponya akan berubah. Nah, begitu juga lah mengedit bagaimana mendaftarkan akun persediaan. Tetapi belum kita buat on hand-nya, berapa jumlah barang yang ada di toko kita. Nah, selanjutnya mengisi, setelah kita buat daftarnya, berarti kita harus mengisi jumlah barang persediaan kita. Jadi bagaimana Pak mengisi jumlah barang persediaan kita? Ya sama, hanya saja tiga fungsi yang lain. Kita klik menu inventory, baru untuk mengisi jumlah barangnya kita klik adjust inventory. Adjust inventory ini adalah untuk menyesuaikan berapa jumlah stok yang ada di barang yang ada di toko kita. Kita klik adjust inventory ya, maka akan muncul seperti ini. Maka kita buat di sini inventory journal number ya, maksudnya IJ yaitu 001, tanggal berapa ya, kita buat tanggalnya, baru buat memonya persediaan awal. Ini harus diisi ya. Nah, baru nanti di sini ada arah panah. Nanti Anda pilih sesuai dengan barang pertama yang Anda masukkan tadi. Umpamanya A001, berarti A01 berarti ini beras kan itu. Baru nanti diisi berapa jumlahnya. Jumlah itunya berapa? Mungkin 120 kilo umpamanya kan gitu. Atau 120 pieces atau 120 buah umpamanya. Baru unit costnya tadi kan harga pokok pembeliannya 5.000, kita isi 5.000 ya. Amountnya berapa tadi? Jumlahnya 600.000 kan gitu. Jadi ini adalah jumlahnya. Baru akun yang digunakan persediaan itu apa ya, akun persediaannya di situ apa. Setelah itu Anda sudah mengisinya sudah benar. Kalau Anda ingin mengisi barang yang lain, kita klik lagi di bawah sini di kolom nomor 2-nya. Umpamanya A002, pilih apa minyak, umpamanya berapa jumlahnya, isi sesuai dengan daftar awal yang tadi. Baru setelah itu sampai seluruhnya sudah diisi, item daftar listnya berapa jumlahnya, semua sudah diisi, baru kita kemudian record kembali. Kita record ya. Begitu juga lah mengisi daftar daftar akun persediaan dan jumlah persediaannya. Nah, sekarang kita akan buat ada tambahan. Kalau di aplikasi yang lain ya, ada namanya time billing. Apa sih Pak time billing ini? Ya, time billing ini adalah digunakan untuk mencatat transaksi penjualan jasa yang termasuk dalam daftar aktivitas ya. Jadi kalau ada aktivitas umpamanya penjualan jasa kan, umpamanya kan kalau di dagang kan ada jual beli kan gitu. Kalau umpamanya ada transaksi yang umpamanya jasa yang dikeluarkan, bagaimana kan gitu, pasti akan menggunakan yang namanya time billing ini kan gitu. Kalau yang di Mayop Accounting versi 17 itu tidak ada nama time billing, hanya saja itu akan dimasukkan kalau ada namanya penjualan jasa, akan dimasukkan ke jurnal umum seperti jurnal biasa kalau kita melakukan transaksi di perusahaan jasa. Nanti di sini time billing ya, kita tekan time billing. Nah, sedangkan viral, kalau viral ialah ini digunakan untuk mengelola gaji karyawan. Nah, ini bagus nih ya. Kalau yang namanya karyawan itu kita harus perhatikan ya, karena dia menjadi ujung tombak dalam kegiatan operasional perusahaan kita, yang mengelola yang barang yang keluar, barang yang masuk, mereka lah yang mengelola. Sehingga kita harus melihat kinerja karyawan kita supaya mendapatkan yang seleri atau pendapatan yang layak sesuai dengan oposisinya kan gitu. Jadi apabila nanti ada karyawan yang belum dibayarkan gaji kan gawat kan gitu. Jadi viral ini gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengolah gaji karyawan yang berhubungan dengan dikenakan pajak. Jadi kalau dia sudah dikenakan pajak, kita harus menghitungnya. Jangan hanya saja nanti dia sudah bekerja tetapi kita tidak menghitung pajak penghasilannya. Ya, seperti ini dia tampilan kalau dia di viral fungsinya apa. Nanti ada fungsi, nanti Bapak akan jelaskan one by one bagaimana fungsi di viral ini.
Nanti Bapak akan downloadkan bagaimana aplikasi Mayo yang punya viral dengan time billing itu tadi. Nah, itulah dia masalah penjelasan Bapak mengenai tentang persediaan. Jadi anak-anak kami, ya, persediaan ini sangat penting untuk anak-anak kami pahami bagaimana mengolah persediaan. Gunanya adalah untuk menjaga stabilitas stok dalam jual beli barang dagangan kita, sehingga kita tahu berapa barang yang terjual dan berapa barang yang harus kita beli ke supplier, sehingga aktivitas yang ada di dalam perusahaan kita dalam jual beli barang dagangan tetap stabil dan tidak ada tidak ada dampak negatif ke dalam kegiatan operasi perusahaan kita. Jadi tambahan tadi ada tadi viral dengan time billing. Mudah-mudahan nanti kita jelaskan secara rinci supaya anak-anak kami lebih paham bagaimana perbedaan antara viral dengan time billing. Jadi mudah-mudahan anak-anak kami paham dengan penjelasan Bapak yang singkat ini. Kalau umpamanya ada penjelasan Bapak yang kurang jelas, silakan ditanyakan dan berikan pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Mudah-mudahan anak-anak kami paham dan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan janggalnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.